Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan RV Daily TV. Bersama saya Muhammad Ramdan Purnama, salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang tutorial membuat bisnis plan untuk pemula. Salah satu materi dari mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Dr. Gustian Juanda. Baik, langsung saja kita ke materi. Kalau kamu pengen punya bisnis, punya dream untuk bikin usaha sendiri sesuai passion kamu, maka kamu perlu tahu banget soal bisnis plan. Di video kali ini bukan hanya berbagi tentang bisnis plan, tapi juga tips dan langkah-langkah tutorial praktis dan efektif untuk bikin bisnis plan kamu. Sebelum kita masuk tutorial dan tips membuat bisnis plan, kita perlu samakan pengertian dulu dan pemahaman kita. Soal apa itu bisnis plan? Kamu mungkin udah pernah dengar yang namanya bisnis plan. Sering mungkin, tapi apa sebenarnya wujud bisnis plan? Apa itu sebuah bisnis plan? Jadi bisnis plan adalah sebuah dokumen yang memuat tujuan bisnis kamu, data proyeksi dan rencana kamu untuk mencapainya. Format sebuah bisnis plan atau bentuk bisnis plan itu beragam. Itu bisa dalam bentuk dokumen tertulis seperti Microsoft Word, atau bisa dalam bentuk presentasi seperti PowerPoint, atau bahkan kamu bisa membuat animasi sederhana. Karena di sekarang ini kamu perlu sadar bahwa semua fashion punya potensi sebagai sumber income. Dan karena itu semua hal bisa jadi bisnis dengan teknologi yang tepat. Gak semua bisnis plan itu sama. Gak semua struktur bisnis plan itu serupa. Tapi buat saya ada 9 elemen yang suka ada di sebuah bisnis plan. Di antaranya, pertama, executive summary, kedua, company description, ketiga, services and products, keempat, market analysis, kelima, competitors and benchmarks, keenam, marketing plan atau strategi, ketujuh, organization and management, kedelapan, financial, kesembilan, closing and contact. Nah, dalam video tutorial bisnis plan pertama ini, saya akan membahas dahulu 4 elemen. Pertama, sebuah bisnis plan, yaitu dari executive summary sampai dengan market analysis. Sambil kamu nonton video ini, kamu bisa langsung praktekkan apa yang saya share. Pause video ini di momen ketika kamu ingin mencoba secara langsung atau menuliskan catatan secara langsung. Buka Word, buka PowerPoint untuk mulai langsung menulis draft business plan kamu sambil jalan. Bagian pertama ada executive summary. Ini adalah bagian yang paling pertama dilirik oleh investor kamu dan harus bisa menggambarkan bisnis kamu atau ide kamu dengan tepat, jelas, dan singkat. Untuk memulai sebuah bagian executive summary, kamu bisa pakai konsep elevator pitch, mission statement, business values. Elevator pitch yaitu satu atau dua paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik. Dalam paragraf singkat ini, kamu harus menjelaskan apa perusahaan atau bisnismu, apa produk atau jasamu, apa manfaat untuk orang dan untuk siapa, apa keunikan produk atau bisnismu di pasaran. Contohnya, perusahaan A, kami menjual cupcake rendah gula yang menjaga asupan dan kesehatan anak. Praktis sebagai bekal, dibuat handmade dan berbentuk dinosaurus yang menarik. Perusahaan B, kami memberikan jasa sales yang menjembatani pengrajin kayu jati dan konsumen dengan sistem pesan custom melalui aplikasi online. Ingat, ini tidak boleh terlalu panjang karena namanya juga executive summary. Kalau orang sudah tertarik dengan isi daripada paragraf pertama atau kedua ini, baru mereka akan melanjutkan membaca eksekutif summary kamu. Dan di situ kamu bisa menjelaskan lebih jauh dengan mengisi mission statement. Mission statement menjelaskan visi dan misi perusahaan kamu. Lalu, business values merupakan panduan sikap etika perusahaan kamu terhadap
konsumen, terhadap masyarakat, dan terhadap internal perusahaan itu sendiri. Bagian kedua adalah company description. Setelah pembaca atau calon investor membaca bisnis plan kamu, ini tertarik dan jatuh cinta dengan bisnis plan kamu, kini saatnya kamu menceritakan lebih jauh soal perusahaan kamu, soal bisnis kamu, dan soal informasi yang perlu mereka tahu tentang apa yang sedang kamu bangun di sini. Ini mungkin akan lebih mudah buat kamu yang punya bisnis yang sudah mulai berjalan atau berjalan beberapa saat. Tapi kalau kamu belum punya bisnis pun gak apa-apa, gak usah takut, gak usah panik karena ini adalah kesempatannya berarti untuk kamu memulai membangun sebuah konsep baru untuk sebuah bisnis yang baru juga. Bagian company description adalah mission and values, location, legal structure, dan achievement. Mission and values. Nilai-nilai yang dijunjung dalam praktek bisnis kamu sebagai panduan etika terhadap shareholder, stakeholder, maupun konsumen. Pertama, kamu perlu menuliskan kembali mission statement kamu bisa dengan cara berbeda atau kalimat berbeda. Di sini kamu menjelaskan kembali misi dan value perusahaan atau bisnis yang kamu bangun ini. Pastikan value perusahaan ini cocok bukan hanya dengan produk atau dengan pasar atau dengan masyarakat atau dengan tren saja, tapi pastikan value perusahaan ini cocok dengan diri kamu sendiri. Karena kalau kamu mengada-ngada soal value perusahaan, misalnya dengan googling value kamu, kalimat keren, quote keren, dan kamu jadikan value perusahaan, itu hatinya biasanya tidak kena. Dan biasanya investor akan merasakan hal itu. Selanjutnya ada location. Yang kedua, yang perlu kamu tuliskan dalam company description adalah lokasi geografis. Di mana kantor kamu, di mana base kamu, di mana gudang kamu, di mana rencana kamu akan buka toko, sejauh apa radius pengiriman barang kamu. Selanjutnya, yang perlu kamu tulis di sini adalah struktur legal bisnis perusahaan. Kalau bisnis sudah jalan, tuliskan apakah ini CV, apakah ini PT. Kalau belum jalan atau legalitasnya belum ada, tuliskan rencana kamu ke depan. Apakah dia akan menjadi CV atau PT? Kapan akan selesai legalitasnya? Siapa saja owner yang terlibat di dalam perusahaan tersebut? Keempat, tuliskan juga sejarah dan prestasi. Di sini kamu bisa menuliskan apa yang sudah terjadi dalam perusahaan kamu atau bisnis yang sebelumnya, prestasi yang sudah kamu raih dan reputasi apa yang sudah kamu punya. Misalnya, siapa tahu kamu pernah meraih rekor muri atau pernah memenangkan kompetisi bisnis tertentu. Itu tuliskan semua di sini. Ini adalah beberapa hal yang bisa kamu tulis dan perlu kamu tulis di bagian company description. Bagian berikutnya adalah service and products. Bagian ini dari business plan merupakan hati dan jiwa dari business plan kamu. Ini adalah menjelaskan tentang apa yang akan kamu jual, tentang apa yang akan kamu jadikan nilai uang, dan tentang apa yang akan kamu tawarkan pada pasar. Apapun fashion kamu, selama dia belum diubah menjadi produk atau jasa, maka belum bisa dijual, maka belum ada yang membelinya, dan maka belum bisa menjadi sebuah usaha. Tidak ada orang yang bisa membeli apa yang ada di pikiran dan hati kamu. Jadi apapun ide produk kamu itu masih cuman mengawang-awang di atas kepala aja, belum diwujudkan dalam bentuk produk, belum diformulasikan dalam bentuk objek yang bisa dijual, maka itu tidak ada harganya. Jadi di bagian ini perlu menjabarkan soal produk dan jasa yang kamu tawarkan. Apa yang kamu jual dan bentuk apa yang kamu tawarkan pada produk ini. Formulasikan produk atau jasa kamu lebih jauh lagi di bagian ini dengan menjelaskan 3 poin. Di antaranya, problems to solve, solution, value proposition.
Problems to solve adalah menjelaskan masalah yang akan kamu selesaikan. Jelaskan masalah yang menghantui kebanyakan orang dan bisa menjadi peluang untuk produk kamu. By the way, dengan mengamati masalah atau mencari masalah yang sering terjadi di masyarakat, itu juga bisa jadi ide untuk produk. Jadi, sering-sering kamu turun ke tempat umum dan cari masalah yang ada di masyarakat. Tanyakan pada orang apa masalah mereka. Solution. Berikutnya, jelaskan solusi yang kamu tawarkan untuk menyelesaikan atau menangani masalah tadi. Jabarkan bagaimana produk atau jasa kamu bisa membantu orang menyelesaikan masalah dengan kamu pilih tadi. Ingat, konsumen perlu sesuatu yang bisa membantu mereka menyelamatkan masalah, membuat hidup mereka lebih mudah, dan membuat hidup mereka lebih menyenangkan. Selanjutnya ada value preposition. Menjelaskan value preposition ini adalah nilai unik produk kamu yang mungkin eksklusif atau hanya dimiliki oleh produk atau jasa kamu. Dan dalam menyelesaikan masalah tadi atau menyediakan solusi yang sebelumnya, semakin unik value preparation kamu, maka semakin bagus. Yang keempat ada market analysis. Bagian keempat adalah market analysis. Nah, ini adalah tempatnya kamu menjelaskan dengan lebih detail, dengan lebih jelas soal target pasar kamu untuk menjadi dasar strategi marketing kamu. Dan untuk menjelaskan lebih jauh kepada calon investor atau siapapun yang membaca bisnis plan kamu. Sebuah market analysis yang baik itu bisa membantu kamu dalam mengurangi risiko, mengembangkan strategi bisnis kamu, dan mengembangkan produk yang lebih baik atau lebih tepat. Siapa saja customer kamu, berapa besar jumlah mereka, seberapa besar mereka akan berbelanja di mana, dan gimana habit mereka dalam berbelanja, berapa alokasi dana mereka untuk produk dan solusi kamu. Ini semua bagian dari market analysis. Nah, bagian ini kamu betul-betul perlu riset yang sangat kuat. Dan di bagian ini teknologi megang peranan penting dalam mengembangkan bisnis kamu. Karena kamu bisa melakukan semua riset ini dengan berbagai tool online dan melakukan riset ini secara online dengan hasil cukup akurat. Market research dapat menggunakan berbagai tool seperti Analytics, Brand24, Trend, SurveyMonkey, dan lainnya. Dari media sosial tool untuk menemukan apa yang populer di sosial media, Google Trends untuk menemukan kata secara umum, Analytic Forum Tool untuk survei, dan banyak tool lainnya yang bisa kamu gunakan untuk menemukan data untuk pasar kamu ini. Ada 4 bagian utama dari market analysis. Pertama, industry description. Kedua, target audience. Ketiga, competitive analysis. Dan keempat, projection. Industry description. Ini adalah penggambaran sebesar apa bidang pasar kamu, sebesar apa jumlah pasar dan pembeli produk kamu, dan akan sebesar apa nantinya menurut proyeksi kamu, selama apa sebuah life cycle produk di industri kamu. Dan sampaikan ini semua dengan data dan grafik bila perlu. Selanjutnya ada target audience. Suatu persona atau penggambaran detail tapi umum tentang pembeli kamu atau target pembeli kamu. Masukkan data-data geografis, demografis, dan data-data lainnya seperti hobi, uang saku, pengeluaran bulanan, status, dan lainnya. Selanjutnya ada competitive analytic, yaitu siapa saja kompetitor kamu, siapa yang menyaingi produk atau jasa kamu tawarkan, challenge apa yang akan kamu hadapi ketika kamu akan memasuki pasar ini dan berhadapan dengan kompetitor kamu. Selanjutnya ada projection.
Ini adalah proyeksi atau penggambaran secara umum tentang berapa dana yang akan dikeluarkan oleh pasar kamu atau industri kamu ini per individunya untuk produk atau jasa serupa pada informasi cost dan harga pasaran dari produk yang serupa ini tentunya hanya jual dan proyeksi secara total. Ini adalah bagian akhir video pertama membuat bisnis plan. Jangan lupa lanjutkan ke video selanjutnya untuk mendapatkan atau mempelajari tips-tips soal 5 elemen bisnis plan berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.